Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita selalu suka memuji menyembah Tuhan sehingga berkat Allah tercurah. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Firman yang meneguhkan di saat badai. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 26 berbunyi demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dengan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Amin. Saudara sekalian, Alkitab mencatat Rasul Paulus harus naik kapal menuju Roma karena dia adalah seorang tahanan yang harus diadili oleh Kaisar. Tetapi karena cuaca buruk, setengah mati mereka mencapai pelabuhan dekat kota Lasea. Dan Paulus mengingatkan bahaya kalau mereka terus berlayar. Tetapi perwira Roma itu lebih percaya kepada nakhoda dan tetap berlayar ke kota Kreta. Dan ayat 13 mencatat cuaca tampaknya hari itu bagus-bagus saja. Angin sepoi-sepoi sehingga mereka berlayar, tidak mengikuti petunjuk Paulus yang peka kepada tuntunan Tuhan. Tapi ayat 14 dikatakan kapal mereka diterpa oleh badai dan terombang-ambing berhari-hari hampir kalam. Ini menunjukkan apa? Kalau kita tidak mengikuti petunjuk dari Tuhan, awalnya aman, tenang-tenang. Nggak apa-apa tuh saya nggak taat sama Tuhan, melanggar firman Tuhan. Nggak apa-apa tuh hubungan seks sebelum menikah. Nggak apa-apa tuh saya pergi ke dukun, minta berkat. Nggak apa-apa tuh saya korupsi. Nggak apa-apa tuh saya melakukan ini itu yang kata pendeta nggak boleh. Awalnya kelihatannya tenang. Tapi kemudian ketika saudara melanjutkan kehidupan, masalah demi masalah mulai datang menghantam hidup saudara. Dan kemudian engkau akan mengalami kerugian. Seperti orang-orang di kapal ini harus membuang muatannya. Ya, barang-barang bawaannya dibuang semuanya. Ya, mereka tahu itu berharga, tapi nyawa mereka kan lebih berharga. Bahkan alat-alat kapal dibuang ke laut.
Dan tampaknya itu juga tidak menolong. Sampai akhirnya dikatakan putuslah harapan untuk menyelamatkan diri. Saudara, mari kita berhati-hati supaya kita tidak melanggar larangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan kita ngotot. Akibatnya bahaya akan kita alami. Tuhan melarang itu bukan untuk membatasi kita. Tapi Tuhan melarang untuk apa? Melindungi kita dari bahaya yang akan menyulitkan kita. Seperti seorang ayah ngomong gini sama anaknya, jangan kejar layang-layang ke jalan, nanti ketabrak mobil. Anak-anak itu biasanya gak mau nuruti perkataan papanya, tetap ngejar layang-layang. Malah mungkin dapat itu layang-layang. Mana kata papa saya ketabrak mobil? Enggak. Tapi karena beberapa kali dilakukan, satu kali benar ditabrak mobil sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kalau kita tidak taat. Belajar taat kepada Tuhan karena itu adalah hal yang paling aman dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Paulus berkata, kalau kamu menuruti nasihatku, kamu gak akan celaka nih seperti sekarang. Tapi okelah, kita tidak perlu menyesali apa yang terjadi. Keputusan sudah diambil dan keputusan pasti ada resikonya, baik ataupun buruk. Tapi sekarang yang penting, setelah kita mengalami badai kesulitan yang luar biasa, tetap tabah. Karena semua akan selamat kecuali kapal ini yang akan binasa. Nah, menurut ayat 37, jumlah seluruh penumpang kapal itu 276 orang. Ini banyak loh saudara sekalian. Tetapi Paulus berkata, ayo tabah karena tidak seorang pun dari 276 orang ini yang akan binasa. Saudara, ini menunjukkan kita bisa saja salah di tengah jalan, mengalami badai kehidupan. Tapi firman Tuhan tidak hanya menghukum, namun memberikan jalan keluar. Saudara, seperti Adam dan Hawa. Tuhan bilang kalau kamu makan buah yang di tengah kamu akan mati. Tetapi mereka tetap melanggar larangan Tuhan sehingga putus hubungan persekutuan dengan Tuhan. Mati secara rohani, tidak lagi menjadi sekutu Allah tapi menjadi seteru Allah. Bahkan kemudian mereka tidak hidup kekal, mati secara jasmani. Namun di tengah pemberontakan manusia, Tuhan yang penuh kasih itu tetap memberikan solusi. Dengan menjanjikan akan datang seorang juru selamat dari keturunan wanita ini Hawa yang akan meremukkan kepala ular. Dan itu bicara soal Yesus yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa salah jalan karena tidak taat kepada Tuhan. Tapi engkau tidak akan menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah akan jalan terus. Tapi kita yang akan menderita dalam prosesnya, mengalami kerugian besar. Seperti orang-orang di kapal harus membuang muatannya. Harus terombang-ambing berhari-hari. Sampai putus harapannya. Udah rasanya kayak orang mati aja. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan mau menolong. Yang penting dalam kesulitan, jangan kita putus asa. Harus tabah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saya baca di dalam Amsal 18 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara sekalian, dalam Amsal 24 ayat 10 juga dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jadi menghadapi situasi yang sulit, apapun penyebabnya, harus tetap tabah, jangan tawar hati, percaya bahwa Tuhan masih menolong dan memberikan harapan. Nah, kenapa Paulus bisa memberikan firman yang sangat menguatkan di tengah badai itu? Karena dia bilang, malaikat tadi malam diutus Tuhan kepada saya dan memberitahukan bahwa kita semua akan selamat. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk ilahi, pesuruh Tuhan. Dia pernah menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Dia juga menguatkan Paulus ketika kapal hendak karam. Ibrani 1 ayat 14 berkata,
bahwa malaikat adalah roh-roh yang diutus oleh Allah untuk melayani orang yang akan mendapatkan keselamatan. Begitu juga orang yang sudah diselamatkan tentu mendapatkan pelayanan malaikat ini. Dan malaikat berkata, engkau akan menghadap kaisar. Saudara, percayalah semua janji Allah pasti akan tergenapi. Walaupun kadang gak masuk akal. Mana mungkin saya bisa menghadap kaisar di Roma. Mau mati tenggelam ini. Saudara, kalau Tuhan janji, dia pasti tepati janjinya. Dan semua peristiwa terjadi karena kasih karunia Allah. Dan saudara, ada satu hal yang menarik di sini. Dikatakan karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Wow, luar biasa. Doa orang yang benar itu bisa berdampak positif bagi lingkungannya. Ada keselamatan secara jasmani. Karena Tuhan menyelamatkan Paulus, Tuhan juga akan menyelamatkan orang-orang dalam kapal itu. Ini memang tidak berkaitan dengan keselamatan rohani atau keselamatan kekal. Karena satu kali kita harus sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan hidup kita pada hari pengadilan Tuhan. Nggak bisa nebeng. Oh, saya nggak suka ke gereja tapi istri saya suka. Oh, biar saya selamat masuk surga ya karena istri saya yang suka rajin ke gereja. Nggak bisa, itu sendiri-sendiri. Tetapi adanya orang benar di kapal itu, yaitu Paulus, menyebabkan berkat Tuhan mengalir dalam seluruh kapal tersebut. Saya percaya begini, kalau kita bersama dengan orang yang diurapi oleh roh Tuhan, kita bisa kecipratan berkat loh saudara. Abraham mengajak Lot ponakannya. Lot jadi kaya raya. Yakub bekerja di tempat mertuanya Laban. Laban kambing dombanya menjadi berlimpah luah banyaknya. Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumah Potifar diberkati karena kehadiran Yusuf. Kita harus jadi orang Kristen yang jadi berkat bagi lingkungan. Yaitu orang Kristen yang taat. Tapi kalau kita nggak taat seperti Yunus, satu kapal hampir tenggelam gara-gara dia. Sampai akhirnya dia dilemparkan ke laut, baru gelombangnya menjadi tenang. Saudara, mari kita ikuti petunjuk Tuhan. Sebab kalau kita mengikuti petunjuknya, kita akan berjalan dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Tapi walaupun badai tofan datang dalam hidup saudara, tetap pegang firman-Nya yang menguatkan bahwa masih ada pemulihan bagi orang yang mau bertobat dan masa depan bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang mengalami badai kehidupan dan perlu didoakan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau melihat kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami badai dalam kehidupan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kemenangan. Seperti Yesus, Dia meredakan gelombang dan berkata, diam, tenanglah. Biarlah kami juga belajar berdiam di bawah kaki Tuhan, dan ketenangan akan kami alami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.